Satu, Nastiti, Nastiti, titik 2 bla 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 sama dengan Arif, titik 2 bijaksana. Oke. Mungkin kata Arif sering kalian dengar. Arif itu sama artinya dengan bersikap bijaksana, sehingga analogi yang terbentuk adalah analogi yang saling bersinonim atau yang mencari kata yang sama. Oke. Nastiti, Titi sama kayak nama orang, tapi secara KBBI, Nastiti itu artinya sama artinya dengan cermat atau teliti. Oke. Nomor 1, analoginya saling bersinonim. Oke, Nastiti itu sama kayak cermat, hati-hati. Yang B, Arif itu sama kayak bijaksana. Oke, yang nomor 2, Aceh, 2 Rencong. Oke, sama dengan Jawa Barat. Oke, Jawa Barat, D2. Oke, bla bla bla. Oke, rencong sering kalian dengar istilah rencong. Rencong ini adalah alat tradisional, senjata tradisional dari Provinsi Aceh. Nah, sekarang kalian cari, oke, di orang Jawa, senjata tradisional khas Jawa Barat adalah kujang. Oke. Oke, di sana ada B. Ada apa ini? Oke, kita lanjut. Aceh, senjata tradisionalnya adalah rencong, namanya rencong. Kalau Jawa Barat, senjata tradisionalnya namanya kujang. Yang nomor 3, entomologi. Titik 2, serangga. Sama dengan psikologi. Oke. Titik 2. Oke. Entomologi, sering kalian dengar. Entomologi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Oke. Entomologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Oke. Maka psikologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang alga. Oke. Yaitu yang D. Oke, itu 3 nomor tentang analoginya. Sekarang ke yang nomor 4, penarikan kesimpulannya. Oke. Jika hari ini panas, maka Anders memakai topi. Kita misalkan itu premis pertamanya. Jika P, maka Q. P itu hari ini panas, I-nya itu Anders memakai topi. Premis keduanya adalah Anders tidak memakai topi, berarti non-Q, atau ia memakai payung, oke, atau R. Misalkan pernyataan yang baru. Pernyataan yang ketiga, premis yang ketiga adalah Anders tidak memakai payung, non-R. Oke, sekarang supaya kalian memudahkan mencari kesimpulannya, buat menjadi kaidah penarikan kesimpulan yang ada modus tollens, ponens, ataupun silogisme. Oke. Premis pertamanya tetap jika P maka Q. Premis keduanya jika non Q atau R. Oke. Masih ingat bentuk lain dari jika P maka Q? Jika P maka Q, bentuk lainnya kan non P atau Q. Oke. Bentuk lainnya. Jika P maka Q, bentuk lainnya adalah non P atau Q. Nah, sekarang non Q atau R. Oke, non Q atau R, buat kaidahnya kayak ini. Oke. Non Q atau R berarti bentuk lainnya adalah jika Q maka R. Nah, oke, yang ini. Premis yang ketiga tetap non R. Maka kesimpulannya apa?
premis 1 dan kedua jadi silogisme. Oke, jika P maka R. Oke. Jika P maka R, premis terakhirnya non R, maka kesimpulannya adalah non P. Modus tollens. Berarti kesimpulannya adalah hari tidak panas. Hari ini tidak panas. Yang B. Oke. Paham nomor 4? Yang nomor 5. Sebagian ponsel adalah Android. Oke. Sebagian ponsel adalah Android. Setiap ponsel zaman now bukan Android. Itu sama kayak semua ponsel zaman now bukan Android. Semua ponsel merek Dias adalah ponsel zaman now. Sudah pasti ya. Semua ponsel merek Dias bukan Android. Oke. Kesimpulannya adalah yang C. Oke. Setiap ponsel Android bukan ponsel merek Dias, itu sama saja artinya dengan semua ponsel merek Dias bukan ponsel Android. Yang C, nomor 5. Sudah jelas yang nomor 5. Nomor 6. Semua anggota geng motor Rangers adalah anggota geng motor Swadekap. Sebagian anggota geng motor Rangers adalah anggota geng Vespa Onderdale. Oke. Semua geng motor Rangers adalah geng motor Swadekap. Oke. Semua motor geng Rangers adalah geng motor Swadekap, geng mobil Swadekap. Oke. Sebagian anggota geng Rangers adalah anggota geng Vespa Onderdale. Oke, di sini. Ini yang Rangers, ini yang Onderdale, ini yang Swadekap. Oke. Semua geng motor Rangers adalah geng mobil Swadekap. Oke. Sebagian anggota geng motor Rangers adalah anggota geng Vespa Onderdale. Maka kesimpulannya, oke, kalian cek yang A, semua anggota geng mobil Swadekap yang bukan geng Rangers, sudah pasti salah ya. Karena semua anggota geng mobil Swadekap pasti anggota geng motor Rangers. Yang A gagal. Yang B, semua anggota geng motor Rangers yang bukan geng mobil Swadekap adalah anggota geng Vespa Onderdale. Sudah pasti salah. Karena semua anggota geng motor Rangers pasti anggota geng mobil Swadekap. Option B salah. Option C, semua geng motor Rangers yang bukan anggota geng Vespa Onderdale adalah anggota geng Swadekap. Nah, itu baru yang benar. Oke. Kenapa yang benar? Karena hanya sebagian yang geng motor Rangers yang merupakan anggota geng Vespa Onderdale. Yang pada intinya semua anggota geng motor Rangers itu adalah anggota geng mobil Swadekap. Oke, yang C. Nomor 7. Semua atlet adalah manusia yang sehat. Sebagian tentara adalah atlet. Oke. Dari pernyataan 1 dan 2 saja dapat ditarik kesimpulan sebagian tentara adalah manusia yang sehat. Dari pernyataan 1 dan kedua. Oke. Ada pernyataan yang ketiga. Semua tentara adalah manusia pilihan. Tadi kesimpulan dari pernyataan 1 dan 2 adalah sebagian tentara adalah manusia yang sehat. Oke. Pernyataan ketiga, semua tentara adalah manusia pilihan. Karena sebagian tentara adalah manusia yang sehat, berarti sebagian manusia pilihan, yaitu sebagian tentara, sebagian manusia pilihan, adalah manusia yang sehat. Yang A. Oke. Aman. Oke.
Udah ditanyakan? Nggak ada? Nomor 8. Oke, udah masuk ke logika analitisnya. Akasa bertugas mengatur tempat duduk pembicara seminar di atas panggung dari kiri ke kanan yang diberi nomor 1 sampai dengan 5. Dari kiri ke kanan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dalam seminar ini diundang politikus, pengacara, peneliti, dan pengamat. Oke. Nama pembicaranya adalah dan termasuk moderator. Oke, berarti ada 5 orang yang duduk di sini. Adalah Jakiro, Keltuzat, Lesrat, Mirana, dan Nesat. JKLMN. Oke. Kita buat. Yang di atas ini namanya, yang di atas ini, yang di bawahnya profesi. Peneliti tidak duduk di sebelah pengamat. Oke, nggak usah diisi dulu. Nggak tahu di mana tepat penelitinya. Moderator duduk persis di tengah barisan, berarti di sini moderator. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan moderator. Mirana tepat di kanan Keltuzat. Oke, Keltuzat nggak tahu. Nesat adalah politikus. Keltuzat yang bukan moderator duduk di antara Mirana dan Lesrat. Oke, berarti berurutan MKL. Pengacara dan peneliti duduk di sisi-sisi sebelah moderator. Oke, pengacara dan peneliti. Oke. Moderator tidak duduk di sebelah Lesrat atau Nesat. Oke. Jakiro peneliti di kursi nomor 4. Berarti ini peneliti. Berarti pengamat di sini. Pengamat dah. Oke, peneliti itu Jakiro. J. Oke, sekarang moderator tidak duduk di sebelah Lesrat atau Nesat. Oke, J di sini. Berarti Nesat, Mirana tepat di kanan Keltuzat. Berarti K di sini, M di sini berarti ya kan tepat di kanan Keltuzat. Kenapa di sini? Karena Keltuzat di antara Mirana dan Lesrat. Keltuzat di antara Mirana dan Lesrat. Berarti di sini Lesrat. Oke, yang terakhir adalah di sini Nesat. Nesat politikus. Berarti L ada yang belum ada adalah pengacara. Ini peneliti, pengacara berarti belum. Peneliti ini pengacara. Pengacara. Pas ya. Keltuzat yang bukan moderator duduk di antara Mirana dan Lesrat. Mirana tepat di kanan Keltuzat. Oke. Pengacara, peneliti di sisi-sisi moderator. Oke. Moderator. Oke. Tidak duduk di sebelah Lesrat atau Nesat. Oke, Lesrat di sini, Nesat di sini aman. Jakiro keempat. Siapa yang jadi pengacara? Oke, pengacara yang nomor 1 di kursi nomor pertama. Yang menjadi pengacara adalah si Lesrat yang C. Gitu. Nomor 9. Jack, Parsley, dan Tilda sebaya. Oke, Jack, Parsley, dan Tilda sebaya. Artinya itu sebaya itu umurnya sama ya. Oke, Jack, Parsley, dan Tilda sebaya umurnya sama. Ayah mereka mulai bekerja pada 25 tahun, pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Oke, ayah mereka bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Oke. Pada tahun ini, usia ayah Jack 3 kali usia Jack. Tahun ini ya. Saya misalkan ayah Jack AJ sama dengan 3J. Pada tahun ini usia Ibu Parsley 3 kali usia Parsley. Berarti Ibu Parsley IP sama dengan 3 kali P.
di mana ibunya ini 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Parsley. Berarti IP plus 3 sama dengan ayah Parsley, HP. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, usia Tilda, perbandingan antara usia Tilda berarti T-3 per ayah Tilda min 3 tahun yang lalu. Sama dengan perbandingan usia Jack banding ayah Jack tahun ini. Tahun ini ayah Jack susah banget memasuki masa pensiun di tahun ini. Berapa tahun masa kerja ayah Tilda? Berapa tahun masa kerja ayah Tilda pada tahun ini? Kita cari dulu usia ayah Tilda tahun ini. Oke, dari ini. Oke. Kata kuncinya ayah Tilda. Tahun ini ayah Jack pensiun, berarti tahun ini umur ayah Jack adalah 60 tahun. Berarti umur Jack ya pasti 20 tahun. 60 bagi 3, karena perbandingan ayah Jack dengan Jack adalah 3:1. Oke. T-3 per AT-3. Karena Jack sama dengan T sama dengan P, karena sebaya, berarti umur mereka sama dengan 20 tahun. Oke. Ganti T-nya dengan 20. Sama dengan Jack banding J banding AJ, 20 banding 60, 1:3. Berarti AT min 3 sama dengan 17 kali 3, ini hasilnya 17. Oke, kali silang. 17 kali 3, 51. Berarti umur ayah Tilda adalah 54 tahun ini. Pada tahun ini umur ayah Tilda adalah 54 tahun. Yang ditanyakan berapa tahun masa kerja ayah Tilda pada tahun ini. Berarti masa kerja ayah Tilda tahun ini adalah umurnya dia sekarang dikurangin umur masuk kerja. Di soal kan diketahui bekerja pada perusahaan yang sama umur 25 tahun. Dikurangi 25. Sehingga masa kerja ayah Tilda adalah 29 tahun. Gitu. Oke. Soal logika posisi plus hitungan ini mah. Oke. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Kak, bisa diulangi, Kak? Dari yang mana? Dari yang AJ sama dengan 60. AJ sama dengan 60. Di pernyataan paling bawah ada keterangan tahun ini ayah Jack memasuki masa pensiun. Oke. Di pernyataan pertama sudah dideklar perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Karena tahun ini ayah Jack pensiun, berarti umurnya adalah 60 tahun. Berarti umur Jack berapa? Berarti umur Jack adalah 20 tahun. Karena ayah Jack itu, umur ayah Jack sama dengan 3 kali umur Jack. Umur Jack 20 tahun, berarti ini sama dengan umur Tilda dan Presley. Karena mereka bertiga sebaya, memiliki umur yang sama. Input kepersamaan yang ini, T-3 banding AT-3 sama dengan J-AJ. Di input nilai-nilainya semua. Oke. 20-3 per AT-3 sama dengan 1:3. Oke, kali silang. AT-3 kali 1, 17 kali 3, 51. Sehingga diperoleh umur ayah Tilda tahun ini adalah 54 tahun. Oke, 54 tahun umur ayah Tilda tahun ini. Yang ditanyakan
Masa kerja ayah Tilda. Masa kerja ayah Tilda tahun ini berarti umurnya tahun ini dikurangi dengan umur masuk kerja, yaitu harus umur 25 tahun. Sehingga masa kerja ayah Tilda adalah 29 tahun. Gitu. 1/3 dari mana, Kak? Yang mana? 1/3. J banding AJ, J 20, AJ 60. Nah, tak sederhanakan langsung. Oke, Kak, paham. Oke. Dari ini juga bisa. AJ sama dengan 3J, berarti perbandingan umur AJ, ayah Jack dengan Jack adalah 3/1. Kak, itu yang pangkat 17 maksudnya apa ya, Kak? Itu hasil pengurangannya 20 min 3. Oh, iya, siap Kak. Oke, sorry. Silakan ditanya lagi. Karena logika posisi ini yang dikeluarkan itu satu cerita, satu soal biasanya. Silakan kalian. Kalau PDN tapi kan tanggal 29 Juli mulainya ya. Paham nomor 9? Paham, Kak. Oke. Yang nomor 10 Kak Yan udah coba ya, ternyata itu Kak Yan salah soal. Nomor 10. Pertanyaannya itu adalah pernyataan yang benar. Yang soal nomor 10. Bila Leslie berada di kereta ketiga, maka pernyataan berikut yang benar, bukan yang tidak mungkin benar. Oke, kalau yang tidak mungkin benar ada 4 option jawabannya, maka Kak Yan ubah jadi pernyataan yang benar. Oke, yang nomor 10. 7 orang yaitu Jamie, Kathy, Leslie, Miley, Nancy, Ollie, dan Presley sedang naik roller coaster yang terdiri atas beberapa kereta yang saling terkait. Mereka menaiki 3 kereta terdepan dengan muatan 1 kereta adalah 4 orang karena telah diisi orang lain. Kereta pertama hanya diisi oleh 2 orang dari mereka. Kereta kedua harus diisi 3 orang dari mereka. Kereta ketiga dapat diisi 2 orang dari mereka. Aturannya Jamie harus samaan dengan Ollie. Terus syarat yang kedua, Presley tidak satu kereta dengan Miley, berarti P tidak samaan dengan Miley. Atau Nancy, berarti P juga tidak boleh samaan dengan Nancy. Oke. Kathy tidak satu kereta dengan Nancy. Kathy tidak satu kereta dengan Nancy. Dan Kathy juga tidak boleh satu kereta dengan Miley. Berarti antara Nancy dan Miley gimana Kak? Ya boleh satu kereta kalau tidak ada di soal. Oke. Leslie-nya bebas duduk di mana saja. Sekarang, bila Leslie di kereta ketiga, kereta 1, kita garis dulu. Oke. Kereta 1, kereta 2, kereta ketiga. Oke. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar ya, bukan yang tidak mungkin benar. Oke, pernyataan yang benar. Bila Leslie berada di kereta ketiga, oke. Pernyataan yang benar adalah Jamie berada di pertama. Kita cek satu-satu ya. Oke, kalau Jamie pertama, berarti dia harus samaan dengan Ollie. Oke. Sekarang P dan K tidak boleh samaan dengan M dan N. Oke, misalkan saja kalau di sini adalah P, kan P itu paling banter samaan dengan K. Ya kan? Tapi harus ada satu orang yang ngisi lagi. Kalau enggak M atau N. Tapi yang dua ini tidak boleh samaan dengan M dan N. Otomatis option A gagal. Jamie tidak boleh di pertama. Tuh. Oke. Nancy ketiga. Oke, kalau Nancy di ketiga, misalkan ya, kalau Nancy ketiga, berarti kita misalkan saja, misalkan Jamie samaan dengan O di pertama.
Berarti kereta kedua bisa diisi oleh P, K, sama M. Ini nggak boleh samaan dengan 2 ini. Gagal option B. Oke, gagal option B. Tapi kita cek lagi kalau J sama O-nya kedua, ambil satu orang, yaitu M. Oke. Atau M. N-nya udah di kedua, N-nya udah ketiga, masih di option yang B ya. M berarti yang di atasnya adalah K sama dengan P. Nah, aman toh? Masih option yang B. Otomatis. Oke. Jawaban, maka pernyataan yang benar adalah yang B. Haruslah Nancy di kereta ketiga. Itu kalian cek. Kalau Nancy ketiga, misalkan JO ini kan intinya J samaan. Oke, J samaan dengan O ditambah sama M, di kereta pertama K sama P, aman, tidak ada yang saling bermusuhan. Itu. Pernyataan yang benar adalah yang haruslah B. Seorang wiraniaga memasarkan barang dagangan di 5 kota H, I, J, K, L, masing-masing jadwal sekali. Jadwal kunjungan kota tadi sedemikian rupa sehingga H harus dikunjungi sebelum kota J dan K. Oke. H dulu baru J dan K. H terlebih dahulu. Oke, kasih tanda dulu ya. H terlebih dahulu dari J dan K. Oke. L harus dikunjungi sesudah J. Oke. L itu sesudah J berarti J dulu. Dan sebelumnya ke kota K. Nah, hati-hati ada kata sebelumnya. Oke, sebelumnya itu mengarah ke L. Berarti L itu sesudah J, dia ke K dulu. Oke. Si orang wiraniaga ini ke J dulu baru ke K. Baru ke L. Nah, hati-hati. L itu bukan berada di antaranya ya. Oke. J dulu. Oke. L harus dikunjungi sesudah kunjungan, sesudah J dan sebelumnya ke kota K. Oke. Sesudah J dan sebelumnya ke kota K baru L. Maka urutan yang harus dikunjungi wiraniaga tersebut adalah option A gagal ya, option A KJLIH, option B HJK, C JLKHI salah, D LJK salah karena H dulu. Nah, yang E L Oke, nomor 11. Kita lanjut ke soal berhitung sederhananya, soal ceritanya. Nomor 12. 2/1/4-1/3. Dapat 11. Ya, dikurangin 3/11
yang B. Nomor 13. Jika AB, A kali B sama dengan 8, B kali C sama dengan 6, A kali C sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah nilai A kali B kali C. Oke. Cari dulu satu persamaan yang menjadi patokan. Oke. Misalkan kalian mau jadiin B sama C jadi patokan. Cari nilai B sama C. Oke. Ini jadi patokan. Cari nilai B sama C. Ambil dari sini. B berarti sama dengan 8 per A kan. Dari ini C sama dengan 3 per A. Nilai B sama C input ke sini. B kali C sama dengan 6. B itu berapa? 8 per A. Dikali C-nya berapa? 3 per A. Sama dengan 6. Ketemu nilai A. 8 kali 3. 24. Oke. 24 sama dengan 6A kuadrat. A kuadrat 24 bagi 6 4, berarti nilai A-nya sama dengan 2. Input langsung saja, A-nya sama dengan 2, B-nya 8 per A, 8 bagi 2 4, C-nya 3 per A, 3 per 2. Nilai A kali B kali C 2 kali 4 8 kali 3 24 bagi 2 12. Optionnya yang A. Sekarang nilai dari 0,75 dibagi 87,5% kali 12 adalah 0,75 buat dalam bentuk pecahan biasa. 0,75 sama kayak 3 per 4 dibagi 87,5% sama kayak pecahan 7 per 8 dikali 12. Oke. Sama dengan 3 per 4. Oke, dibagi 7 per 8 kali 12 bagi 4. 2 bagi 4, 3. Oke, 21 per 2. Oke, jadikan dikali 2 per coret-coret 7 per 2 kali 7 4 lah kalian hitung nanti kalau belum jelas yang D. Oke. Yang nomor 15. Oke, masuk ke perbandingan kuantitatif, soal-soal tentang perbandingan. Seorang peternak memiliki kesediaan pakan untuk 35 ekor sapi, 35 sapi yang diperkirakan akan cukup dalam waktu 18 hari. Jika 20 ekor sapi tersebut dijual, 20 ekor sapi dijual berarti sekarang bersisa 15 ekor sapi. Berapa lama persediaan pakan tersebut akan habis? Nah, kalau 15 sapi kira-kira berapa hari akan habis? Perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit sapinya, ya otomatis semakin lama makanannya habis. Perbandingan berbalik nilai kali sejajar 35 kali 18 dibagi temannya X yang diketahui. Oke. Bagi
sama 7. 7 kali 6, ekor sapi, pakan tersebut akan habis. Yang nomor 16, masih juga perbandingan berbalik nilai. Seorang kontraktor memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu 180 hari dengan 24 pekerja. Oke. Jika pekerjaan tersebut ingin lebih cepat 25% dari rencana semula. Oke. Ingin lebih cepat 25% dari rencana semula. Rencana semulanya adalah 180 hari. Ingin lebih cepat 25%, berarti jumlah harinya harus dikurangin sebesar 25%. 25% dari 180. Oke. 180 dikurangin 25% dari 180. 180 dikurangin 25%, itu sama kayak 1/4 kali 180, 45. Oke. Kalau direncanakan selama 135 hari, oke, jumlah pekerja tambahan yang dibutuhkan. Oke, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Cari dulu berapa total pekerja untuk 135 hari. Berbalik nilai ya. Kali sejajar dibagi 135. Sama dengan berapa jamnya? 180 24 dibagi 3 adalah 8. Terus 35 dibagi 3 45. Ya. Kok 45? Dibagi 3 12 ya benar. 12 35 sorry. Bagi 3 45 aing. Oke, mana lagi 180 bagi 45 bisa enggak? Kali 6. 4 kali 6. 4 kali 4. Oh ya, bisa. Ini 4. 4 kali 8 32. Oke. Kalau 135 hari, maka pekerja yang dibutuhkan adalah 32 pekerja. Yang ditanyakan tambahan pekerja, berarti tambahannya adalah 32 dikurangin yang awal. 8 pekerja tambahan yang A. Yaps. Oke, kita lanjut ke soal cerita nomor 17. Oke, sudah ditaruh nama materinya di sebelah kiri biar memudahkan tuh. Peluang, materi peluang. Dari setumpuk kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Berapakah peluang yang terambil kartu hitam atau kartu as? Oke, di sana ada kata atau. Peluang yang terambil kartu hitam atau kartu as. Oke. Ingat di peluang kata atau itu artinya dijumlahkan, kalau kata dan itu artinya dikali. Oke. Peluang yang terambil kartu hitam atau kartu as. Oke, peluangnya berarti berapa? Oke, kartu hitam, oke, berapa banyaknya dalam setumpuk kartu bridge? 26/52. Atau kartu as berarti ditambah. Oke, kartu as banyaknya di bridge adalah 4. 4/52. Oke. Jangan langsung ditambah ya. Kalau ada anggotanya yang beririsan, maka kurangkan. Oke. Kalau ada anggotanya yang beririsan, maksudnya apa? Ada nggak kartu hitam yang sekaligus kartu as? Oke. Oke. Irisannya, kartu hitam yang sekaligus kartu as ada. Banyaknya 2. Oke. As sekop sama as keriting. Oke. Maka kalian kurangin dengan 2/52. Kalau ada anggotanya yang bersekutu atau beririsan, maka kalian kurangkan berapa banyaknya. Oke, inilah peluang terambilnya kartu hitam atau kartu as.
30 dikurangi 2, 28/52. 28/52, oke. Disederhanakan ternyata sama-sama bagi 4. Bagi 4, 7, bagi 4, 3, yang C. Gitu. Atau itu ditambah, kalau ada anggotanya yang beririsan, oke, yang maka kalian kurangkan nanti hasilnya. Sekarang nomor 18. Andi dapat mengisi kolam ikan dalam waktu 15 menit. Beno dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 60 menit. Cema dapat mengisinya dalam waktu 12 menit. Apabila Beno sudah ngisi selama 2 menit, lalu datang Andi dan Cema membantu. Sekarang ngisi kolam tersebut samaan bertiga. Maka sisa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut adalah, pertama ada kalian cari dulu kalau mereka bertiga ngerjain samaan, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi full kolam tersebut. Cari dulu resultan waktunya. Kalau ngerjain bertiga dari awal. PS langsung aja. KPK dari 15, 20, 12. 60 KPK ya. Sekarang 60 bagi 15, waktunya Andi. 4 tambah 60 bagi waktunya Beno, 20 menit. 3 ditambah 60 dibagi waktunya Cema, 12. Oke. 5. Oke, jadi resultan waktunya kalau mereka bertiga ngerjain dari awal adalah 60/12 ya. 5 menit. Oke. Kalau ngerjain dari awal, oke, itu kata kunci yang pertama. Beno sudah ngerjain 2 menit, patokan kita Beno. Beno sudah ngerjain 2 menit. Oke. Beno ngerjainnya itu kan bisa dalam waktu 20 menit. Kalau sudah ngerjain sama 2 menit, sisa bagian Beno berapa? Oke, sisa pekerjaan Beno berapa porsinya? 18/20. 2 menit sudah dikerjakan, sisa 18/20 bagian. Oke, kalikan dengan waktu mereka bekerja bersama-sama. Oke, resultan waktunya kali 5. Sama dengan 9/10 kali 5. 4,5 menit. Gitu. Patokannya Beno. Beno sudah ngerjain 2 menit. Oke, berarti bagian Beno yang belum dikerjakan adalah 18/20. Kalikan dengan resultan waktu mereka bertiga, yaitu 5 menit. Itulah sisa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut. Kayak gitu. Yang A. Oke. Kalau sudah, kita masih ada space di bawah nomor 19. Oke, tentang himpunan. Dalam satu kelas terdapat 42 siswa. Oke, yang gemar fisika 27, yang gemar kimia 16, tidak gemar keduanya 5 orang. Yang ditanyakan, berapakah siswa yang hanya menggemari fisika? Hanya menggemari fisika. Kita cari dulu yang gemar keduanya berapa orang. Oke, pakai yang De Morgan. Total seluruh siswa sama dengan yang suka fisika 27 tambah yang suka kimia 16 dikurangin yang suka keduanya, ditambah yang tidak suka keduanya. Sehingga yang suka keduanya adalah
27 tambah 16, 43 tambah 5, 48 min 42 sama dengan 6 orang. Yang suka keduanya 6 orang, tapi yang ditanyakan yang hanya menggemari fisika. Berarti yang hanya fisika, hanya fisika, yang gemar fisika dikurangi yang gemar keduanya. Sama dengan 21 siswa. Gitu. Mada. Rata-rata berat dari 10 gajah adalah 272. Oke. Saat diperiksa ulang, ternyata terjadi kesalahan tulis pada 2 data, 380 ditulis 308. Yang seharusnya 320 ditulis 302. Maka rata-rata berat badan gajah yang benar adalah, awalnya ada 10 gajah, yang rata-ratanya 272 kg. Total berat awalnya berapa? Total berat awal dari 10 gajah awalnya ya, 272 dikalikan banyaknya gajah 2.720 kg. Rata-rata berat awalnya, tapi ternyata ada 2 data yang seharusnya 380 ditulis 308. Berarti yang total berat awal ini, yang 2.720, harus kalian tambahkan 308-nya, yang salah ini yang 3 sudah tertera di sini, sudah masuk di sini. Tapi harusnya 380 harus nambah berapa kilogram lagi? Nambah data 72. Tambah lagi karena ada 2 data yang salah. Yang seharusnya 320 ditulis 302, harus nambah lagi 18. Maka rata-rata berat badan gajah yang benar adalah total awal, berat awal ditambahkan data yang kurang tadi dibagi 10. Itu saja. 72 tambah 18, 90 tambah 2720, 2.810 dibagi 10 sama dengan 281 kg. Inilah rata-rata berat gajah yang benar. Mana opsinya yang E. Awalnya rata-rata 10 gajah ini 272 kg. Berarti total berat awal 10 gajah ini adalah 272 kali 10, 2.720. Ada 2 yang seharusnya yang 380 ditulis 308. Total berat awal nambah dulu 72. Yang seharusnya 320 lagi 18. Kurangnya itu berapa? Kalian tambahkan dibagi 10 lagi, tetap 10 gajah. Itulah berat rata-rata gajah yang benar. Nomor 21. Tentang sistem persamaan linier. Pada suatu hari, Beno membeli 20 kg mangga dan 16 kg jambu seharga 116.000. 20 M ditambah 16J sama dengan 116.000. Apabila Rina ingin membeli 15 kg mangga ditambah 12 kg jambu, yang harus dibayar adalah berapa? Persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel sama ada 2 persamaan yang diketahui. Tapi ini hanya diketahui 1 persamaan. Pasti persamaan yang ini ada kaitannya langsung dengan persamaan yang pertama. Hanya di permainan perkalian bilangan saja.
sebuah bilangan, sebuah bilangan ataupun pecahan, kalau dikalikan 20 menjadi 15, kalau dikalikan 16 jadi 12. Apakah bilangan itu? Tersebut adalah 3/4 kali 20M tambah 16J. 3/4 kali 20, 15. Perkalian 3/4 kali 16, 12. Kalian mau sederhanakan ini dulu bagi 4, boleh. Supaya jadi 15 sama 12, baru kali 3, boleh. Itu juga sama artinya dengan kali 3/4. 3/4 dikalikan 20M tambah 16J, pasti ada kaitan dengan nilai total ini. Kali 116.000. Sama dengan 4 dibagi 116. 2 kali 4, 8, sisa 36 bagi 9, 36 bagi 4, 9. 116.000 dibagi 4, 29.000 kali 3, 87.000. Permainan perkalian. Berarti kalau beli 15 kg mangga dan 12 kg jambu adalah 87.000. Yang A. Kak, Ya. boleh nggak diulang lagi dari dapat 3/4 tadi jaringannya jelek. Oh iya, dapat 3/4 ya. Oke. Ini kan persamaan linear dua variabel masuknya. Oke, kalau persamaan linear dua variabel, untuk nyari variabelnya harus minimal diketahui 2 persamaan. Tapi ini hanya diketahui 1 persamaan. Yang ditanyakan persamaan yang lain. Oke, pasti persamaan ini dimiliki kaitan dengan 20M tambah 16J ini. Oke, permainan bilangan. Oke, bilangan atau pecahan berapa? Kalau dikalikan 20M dan 16J ini menjadi 15M tambah 12J. Ternyata 3/4 kalau dikalikan 20M dan 16J ini 15M tambah 12J. Ini kalian mau bagi 4 dulu boleh. Persamaan ini bagi 4, lalu kalian kalikan 3 juga boleh. Atau langsung kalian nebak 3/4. 3/4 dikalikan 20, 15M. 3/4 dikalikan 16, 20. Berarti harga 15 kg mangga dan 12 kg jambu adalah 3/4 dari harga 20 kg mangga dan 16 kg jambu. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Nilainya. Oke. Kalian sederhanakan ini juga boleh, atau langsung kalian nebak, pecahannya juga boleh. Gitu. 3/4 kali 100.000, 80. Oke, Kak. Makasih. Sama tulisannya nomor 22. Oke, masalah aritmatika sosial. Johnny Castle memiliki sebuah action figure yang dulu ia beli seharga 72.000. Dulu ia beli seharga 72.000. Apabila ia ingin jualnya lagi, dia ingin jual nih mainannya, pengen untung 25%, berapa harga yang ia patok dengan tetap memberikan diskon 40%. Dia punya barang, dia pengen jual, pengen untung 25%, itu sudah sama artinya dengan ia memberikan diskon 40%. Berapa harga yang dipatok, harga jual yang dipatok. Pengen untung 25%, itu sudah sama artinya dengan dia ngasih diskon 40%. Berarti harga jual yang dia tetapkan berapa? Dalam hal ini, harga beli atau modal awalnya adalah 72.000. Kalau pertanyaannya modalnya kayak gini, ingin ngejual barang, ingin untung sekian persen, dengan tetap memberikan diskon sekian persen, maka harga jual yang dipatok adalah
Oke, ingat rumusnya. Harga beli atau modal awal dikalikan 1 ditambah persentase keuntungan yang dimau dibagi dengan 1 min persentase diskon yang diberikan. Itulah harga jual yang harus dipatok. Satu sisi pengen untung sekian persen, sudah sama artinya dengan ia ngasih diskon sekian persen. Inilah rumus harga jual yang harus ia patok, yang harus ditentukan. Oke, maka harga jual yang harus dipatok oleh Johnny Castle berapa? Oke, modalnya adalah 72 dikalikan 1 tambah persentase keuntungan yang dia pengen adalah 25%, persentase diskon yang ia berikan adalah 40%. Oke. 1 ditambah 25%, 1,25 dibagi dengan 1 min persentase diskon 60%, berarti 0,6. Biar gampang, menjadiin pecahan juga boleh. 72.000 dikali 1,25. Oke, itu sama kayak 5/4. Oke, 0,6. Oke, 6/10 sama kayak 3/5. Oke, mana enaknya kalian pakai koma boleh, pakai pecahan juga boleh. Intinya nanti kalian udah hitung hasilnya adalah, maka harga yang harus ia patok adalah 150.000. Oke, harga yang harus dipatok adalah 150.000. Oke. Dapat untung 25% dengan tetap memberikan diskon 40%, maka harga yang harus dipatok, harga jual yang harus yang digunakan adalah 150.000. Kayak gitu cara carinya, ingat ya kalau nemu model soal seperti ini. Oke, sudah, kita lanjut nomor 23. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Oke, itu ketinggian awal atau U1-nya. Atau A, boleh mau lambang H, U1 atau A, 15 meter. Dan memantul kembali dengan ketinggian 2/5 kali tinggi sebelumnya. Itu kata kunci dari rasionya. 2/5. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan yang ditempuh bola dari setelah pantulan kedua sampai berhenti. Nah, ingat aplikasi deret geometri hingga menghitung panjang lintasan setelah pantulan ke R, setelah pantulan ke N sampai berhenti. Ingat rumusnya. Oke. Panjang lintasan yang dinempuh sebuah bola, benda, atau apa kayak setelah pantulan ke N sampai berhenti adalah PL sama dengan 2 kali A ketinggian awal kalikan R pangkat N R pangkat N dibagi 1 min R. Itu rumusnya, ingat. Panjang lintasan setelah pantulan ke N sampai berhenti dari sebuah benda yang dijatuhkan atau dilempar ke atas adalah 2 kali A kali R pangkat N dibagi 1 min R. Balik ke soalnya. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dengan rasio pantulan 2/5 adalah 2 dikali 15 dikali rasio 2/5 pangkat 2 dibagi 1 min R, 1 min 2/5. Oke. Sama dengan 2 kali 15, 30 dikali 2/5 kuadrat, berarti 4/25 dibagi 3/5. Oke,
Di hasilnya kalian temu coret-coret-coret, di sini kalian udah tandain. Hasilnya adalah 8 meter. Tuh. Sebuah akuarium berbentuk kotak, seperti balok, berukuran panjang 55 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40 cm. Jika seluruh sisi akuarium akan dicat, maka luas permukaan akuarium yang dicat adalah luas permukaan akuarium. Akuariumnya bentuknya kotak atau balok, berarti luas permukaannya apa? Luas permukaan balok, ingat 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Oke. Sama dengan 2 kali. Biar langsung aja. Di sana panjangnya 55 kali lebar 20. Nanti aja diubah satuannya ke meter. 55 kali 20. 100. Panjang kali tinggi. 55 kali 40. Oke, tadi kali 20 berarti sekarang kali 40. 2 kali lipatnya berarti 2200 ditambah lebar kali tinggi 20 kali 40 800. Oke, 2 kali 3000 tambah 1100 4100. Berarti luas permukaan yang dicat adalah 8100 cm². Di dalam senti. Di option minta dalam meter kuadrat, naik 2 kali. Oke, karena ini kuadrat bagi 10.000. Oke, kok 8100, 8200 bagi 10.000, 0,82 meter kuadrat. Inilah luas seluruh sisi permukaan akuarium yang dicat, yang C. Tuh, materi bangun ruangnya ada. Nomor 25. Materi kecepatan. Jika Brad memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 27 km per jam, itu saya anggap V1. Kalau pakai kecepatan 27 km per jam, telat 20 menit. Tapi kalau pakai kecepatan V2-nya itu 35 km per jam, akan nyampe 12 menit lebih awal. Yang ditanya adalah jarak tempuh rumah Brad ke kantor. Jarak tempuh, pakai konsep yang mana? Intinya dengan menggunakan kecepatan V127 atau V2 dengan 35, dianggap jaraknya itu sama. Pakai kecepatan berapapun, intinya jaraknya itu sama. Yang membedakan, karena kecepatannya itu 27, mungkin nyampe-nya lebih lambat, atau pakai 35, nyampe-nya lebih cepat, intinya jaraknya sama. Yang pertama kita cari itu adalah T normalnya. Normalnya nyampe di kantor itu berapa jam sih atau berapa menit sih? T. T normal kita cari terlebih dahulu T normalnya. Kalau kalian pakai semuanya dalam satuan jam ya. Kalau pakai kecepatan 27 km per jam akan terlambat 20 menit. Terlambat 20 menit. Berarti yang awalnya nyampe normal T nambah 20 menit. 20 menit itu berapa jam? 1/3 jam. T normalnya itu satuan jam, otomatis yang ini juga diubah dalam satuan jam. Supaya sama dengan satuan kecepatannya. Ini yang T1. T2-nya, kalau pakai kecepatan 35 km per jam, sampai 12 menit lebih awal. Yang awalnya nyampe selama T jam, nyampe 12 menit lebih awal dikurangin dengan 12 menit. 12 menit itu berapa jam? 1/5 jam. Ini T2-nya. Mau pakai kecepatan V1 ataupun V2, intinya jaraknya sama. S1 sampai dengan S2. S1 berarti V1 S2 V2 kali T2.
V1-nya 27, satuannya udah sama. T1-nya yang ini, T plus 1/3 sama dengan V2-nya 35 dikali T2-nya T min per 5. Masuk 27 kali T, 27T ditambah 27 kali 1/3, 9. V2-nya masuk 35T dikurangin 35/5, 7. Yang konstanta jadikan 1, 9 tambah 7, oke, 16. 35T dikurangin 27T, 8T. Berarti T normalnya berapa? Nyampe di kampus, nyampe di kantor, berarti normalnya adalah 16/8, 2 jam. Baru kalian cari yang ditanyakan tuh jarak tempuh. Oke, jarak tempuh berarti mau pakai S1 atau S2 sama. Mau pakai S1 berarti V1 kali T1. 27 dikali T1-nya T tambah 1/3. 2 nambah 1/3. 27 kali 2, 54 ditambah 27 kali 1/3, 9. 54 tambah 9, 63 kilometer. Mau pakai S2 juga boleh. 35 dikali 2 min 1/5. 35 kali 2, oke, 70 dikurangin 35 kali setengah. 35 dikali 1/5, 7. 70 dikurangi 7, 63 kilometer. Inilah jarak rumah Brad ke kantor. Jumlah produksi suatu pabrik pada setiap bulannya membentuk barisan aritmatika. Jika banyak produksi pada bulan keempat, 17 ton. Bulan keempat berarti itu U4, 17 ton. Jumlah produksi selama 4 bulan pertama adalah 44 ton. Jumlah produksi selama 4 bulan pertama 44 ton, berarti itu S4-nya. Dan ditanyakan banyak produksi pada bulan ke-7. Oke. Ingat rumus SN yang kita cari dulu pada bulan pertama atau U1-nya atau A-nya itu berapa? Oke. Produksi pada bulan pertama U1-nya berapa? SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Ketika diketahui UN dan SN-nya. Ini kan sama dengan S4 sama dengan 4/2 dikali A tambah U4. S4-nya 44 sama dengan 4/2, 2 A tambah U4-nya 17. Coret 22. Berarti pendapatan pada produksi pada bulan pertama A-nya itu adalah 22 dikurangi 17, 5 ton. Ketemu A-nya 5 ton, baru sekalian kalian cari apanya dulu nih. Banyak produksi pada bulan ke-7. Berarti cari bedanya dulu. Beda. Oke, cari B-nya dulu. B pakai sifat nyari bedanya pakai yang diketahui kan U4 sama U1. A ini sama kayak U1. Oke, pakai sifatnya. Indeks yang besar U4 min U1 per dibagi dengan pengurangan indeksnya 4 min 1. Nah, yang di atas ini pengurangan suku-sukunya, yang di bawah ini pengurangan indeksnya. Indeksnya ini maksudnya yang ini. Oke. Maka bedanya berapa? U4-nya itu 17 dikurangin U1-nya itu adalah
5 dibagi 4 min 1, 3. 17 dikurangi 5, 12 bagi 4 bagi 3, 4. Tiap bulan beda produksinya adalah 4 ton. Dan tanyakan berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7. Bulan ke-7 berarti itu sama kayak U7 dibentuk oleh U4 dikalikan U7. Ingat ya, pada aritmatika U7 dibentuk oleh U4 dikalikan dengan 7 min 4, 3 dikalikan beda. Nah, kalau di soal diketahui U2, maka U7 sama dengan U2 dikali 5B. Gitu. Biar nggak dari A lagi. U4 itu. Gimana Kak? Jelasin lagi Kak. Yang mana? Oke, pakai sifat. Dari U7. Yang dari sifatnya, ingat sifat barisan aritmatika, UP sama dengan UK dikalikan P min K, nggak kelihatan. Dari sini. Oke. UP, kayak misalkan UP ya, UP sama dengan UK dikalikan P min K kali beda. Oke. Kalau di soal, P-nya harus lebih besar dari K. Di soal ada U4, sama yang ditanyakan adalah U7. Berarti U7 sama dengan UK U4, P kalian ambil 7, kalian ambil 4, dikalikan P min K, berarti 7 min 4 kali beda. Bedanya adalah 4. Indeks P harus lebih besar dari K. Sehingga nilai U7 ini, U4 itu 17 ton, dikalikan 7 min 4, 3 kali 4, 12. Kok dikali, ditambah. Ditambah P min K kali B. 7 min 4, 3 kali 4, 12. Sama dengan 29 ton. Mau pakai yang U7 sama dengan A tambah 7 min 1 kali B juga boleh. 5 ditambah 6 kali bedanya adalah 4, boleh. Pakai sifat yang mana aja sama. Oke, kalau sudah, nomor 27. Oke, teori bilangan. Hari ini hari Rabu. Oke. 318 hari lagi adalah hari apa? Oke. 318. Oke. Tiap minggu pasti balik ke hari Rabu kan? Tiap 7 hari pasti balik ke hari Rabu. Oke, tinggal kalian bagi 318 ini bagi 7. Oke. Kalau dia habis, kalau tidak ada sisa, maka 318 hari lagi adalah balik hari Rabu. Kalau hasil baginya 0, tidak ada sisa. Tapi kalau ada sisanya, itu yang jadi patokan. 318 bagi 7, oke. 4, 7, 28, 38, 5, 35, kurang, oke. Sisa di 3. Nah, sisanya ini kalian tambah. Rabu ditambah 3 hari lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka 318 hari lagi adalah hari Sabtu. Gitu. Kalian bagi 7. C. Kalau di sini sisanya 0, ya otomatis 318 hari lagi adalah balik hari Rabu, misalkan. Tapi kalau ada sisanya, ya itu jadi patokannya. Oke, 318 hari lagi, berarti itu sama kayak 3 hari lagi, yaitu hari Sabtu. 28. Sebatang kawat cukup untuk membuat 3 kerangka persegi panjang, persegi.
rumus kerangka persegi sama kayak rumus kelilingnya, berarti kan 4 kali ukuran sisi dengan panjang sisi 35 cm. Jika kawat yang sama akan dibuat persegi panjang dengan ukuran 9 kali 6, kerangka persegi panjang berarti rumus kelilingnya. Maka banyaknya kerangka persegi panjang yang dapat dibuat adalah, misalkan banyaknya kerangka persegi panjang yang dibuat adalah N. N ini banyaknya kerangka persegi panjang yang dapat dibuat. Panjang kawat total. Panjang kawat total itu, panjang kawat tersebut bisa membuat 3 kerangka persegi panjang sisinya 35. Panjang total kawat berapa? 3 kali 4 kali ukuran sisi persegi 35. Dibagi dengan ukuran 1 kerangka persegi panjang. Kerangka persegi panjang, rumus keliling persegi panjang 2 kali 9 tambah 6. Panjang tambah lebar. Maka banyaknya kerangka persegi panjang yang dapat dibuat adalah ini. 3 kali 4 kali 35 sama dengan 12 kali 35 dibagi keliling persegi panjang 1 kerangka 2 kali 15. 12 bagi 2, 6. 35 bagi 5, 7. 15 bagi 5, 3. 6 kali 7, 42 bagi 3, 14. Berarti ada 14 kerangka persegi panjang yang dapat dibuat. Gitu. Kak, tadi 4-nya dari mana, Kak? Kenapa? 3, 4, 35. 3 kali 4 kali 35. Kan kawat ini bisa membuat 3 kerangka persegi yang panjang sisinya 35. 1 kerangka persegi rumusnya apa? 4 kali sisi kan? Oh iya. Kali 35. Nah, kawat ini bisa ngebuat 3 kerangka persegi, berarti kali 3. Dibagi dengan rumus 1 keliling. 0 kali panjang tambah lebar. Itu. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. 14 yang A. Oke. Belum ada. Hitungannya banyak banget. Oke, kalau sudah, itu soal ceritanya sudah cukup banyak loh, mewakili banyak materi TIU kalian. Oke. Kita lanjut ke nomor 29, deret angka atau huruf. 5, 12, 15, 22, 25. Angkat enggak. 5 ke 12. 5 ke sini nambah 7. Ini nambah 3. Ini nambah 7. Oh, berarti selang-seling. Nambah 3. Berarti sekarang nambah 7. 32. Yang A. Nomor 30. 3, 9, 12, 26, 29, 51, 51, 54. Nambah 6. Ini nambah 3. Ini nambah 4. Ini sama lagi, nambah 3. Ini 29 ke 51, 2 ya. Nambah 22, nambah 3. Oh, berarti yang ini. 6 ke 14, nambah 8. Nambah 8, berarti sekarang nambah 8. Di bawah. 22 tambah 8, berarti nambah 30. 4 tambah 30, 84. Nah. Udah ya, sebelah sini saya difoto.
31, JHI, MKL, P, bla bla bla, O, bla bla bla, Q, bla bla bla, HI. Polanya mundur ya. HIJ, M, berarti sekarang P, berarti sini N, O, P, berarti ini Q, R, S. Nah, I, N, S, R. Yang A. HIJ, KLM, NOP, QRS. Nomor 32. BC, ini pasti berurutan kalau dikat segini. BCM. Selanjutnya, BKN. Oh ya, Fibonacci. B huruf kedua, C huruf ketiga, E huruf kelima, M habis. M huruf ke A huruf ke-8 dulu. 13. Oke, pas berarti Fibonacci. 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13 berarti huruf ke-21. Huruf ke-21, apa huruf ke-21? A, B, C, D, F. U. Oke.